Cintailah kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kamu. Benarkah orang Kristen yang kaya itu tidak bisa masuk surga? Jadi kalau orang Kristen mau masuk surga, dia tidak boleh kaya di dunia. Benarkah demikian? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz ini. Berarti orang kaya menurut agama Kristen tidak bisa masuk surga. Karena ajaran Yesus bukan dunia, akhirat. Untung, alhamdulillah sampai ini bukan Kristen loh. Andai kata sampai Kristen tidak bisa masuk surga. Benar Pak Ustadz, orang Kristen memang tidak boleh kaya. Kaya monyet, kaya kadal, ya itu nggak boleh. Tetapi orang Kristen saya katakan harus kaya di dunia ini. Kaya apa? Nah nanti kita lihat. Dia selain kaya, tetapi seharusnya juga masuk surga. Nah bagaimana caranya? Apa yang Pak Ustadz katakan tadi, itu namanya ilmu comotologi. Ya, comot satu teks, tidak tahu konteksnya secara tepat, lalu juga kurang mengaitkan dengan teks-teks lain. Alkitab itu satu buku yang terdiri dari banyak buku, tapi dia merupakan satu keseluruhan, satu kesatuan yang menunjukkan jalan kepada keselamatan. Oleh karena itu kalau nyomot satu teks, tidak bisa begitu saja. Harus dikaitkan dalam konteksnya, tapi juga dengan melihat teks-teks lainnya. Nah, apa konteks yang Bapak Ustadz tadi kutip itu? Konteksnya sebetulnya begini. Ya, ada seorang datang kepada Yesus, dan dia bertanya, bagaimana caranya supaya bisa memperoleh hidup kekal. Lalu Yesus katakan, ya karena dia ini orang Yahudi dan dia ini orang kaya, ya sesuai dengan konteksnya, Yesus pertama-tama katakan kepada dia apa? Ya karena di otaknya orang Yahudi untuk masuk surga itu apa? Melakukan hukum Taurat. Maka Yesus katakan, ini dia berilah 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu pun dia tidak sebut lengkap. Dan hebatnya, orang kaya itu katakan, semuanya sudah saya lakukan. Jadi dalam prinsip dia, sebetulnya dia sudah bisa masuk surga. Karena apa? Karena dia sudah lakukan semua hukum Taurat. Dalam konsep orang Yahudi, wah ini sudah bagus sekali. Tapi Yesus masuk lebih dalam. Dia lihat apa sebetulnya inti dari Taurat itu. Khususnya inti dari 10 firman itu apa? Yaitu menjadi manusia bebas. Lihat di bagian awal teks itu, di Keluaran 20 ayat 2 dan 3, itu jelas sekali dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi yang mau ditunjukkan di dalam 10 firman itu menjadi manusia bebas. Allah sudah bebaskan engkau supaya engkau menjadi manusia bebas dari segala perbudakan. Karena itu lalu muncul perintah-perintah lain. Jangan ada padamu Allah lain, supaya kau jangan diperbudak oleh Allah lain. Hormati Sabat, supaya kau jangan diperbudak oleh Sabat. Karena itu, dia sekarang tunjukkan kepada orang kaya itu, engkau sudah hebat. Tapi tahu enggak engkau, apa inti firman-firman yang kau penuhi itu? Yaitu apa? Jangan diperbudak oleh apapun, menjadi manusia lepas bebas. Nah, kau kan kaya. Sekarang, tunjukkan apakah engkau sudah lepas bebas. Maka Yesus katakan kepadanya, ada satu yang kurang padamu. Apa itu? Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Jadi dia menantang orang kaya itu, apakah dia betul lepas bebas? Apakah dia betul berpikir bahwa keselamatan itu bukan hanya karena engkau melakukan perintah, tapi keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Engkau mengandalkan Tuhan sebagai yang memberikan anugerah.
Artinya apa? Memasrahkan diri kepada Tuhan. Bukan mengandalkan, oh saya sudah berbuat ini, berbuat itu, maka Tuhan harus bayar. Tuhan utang kepada saya. Ya, karena saya sudah melakukan perintahnya, Tuhan harus selamatkan saya. Yesus katakan, keselamatan itu anugerah. Kekayaan tidak mampu membuat Anda menjadi selamat. Oleh karena dia coba, ayo jual segala milikmu. Dia uji. Ternyata orang kaya itu tidak mampu. Karena dia terikat pada kekayaannya. Dia tidak lepas bebas. Dia diperbudak oleh kekayaannya. Lalu apa yang terjadi? Dia meninggalkan Yesus. Dan murid-murid bingung lihat ini. Gimana mungkin? Padahal Yesus di tempat lain sudah katakan begini. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yang ditekan apa? Menyangkal dirinya. Di situ tidak dikatakan harus menjual segala miliknya. Tapi intinya apa? Menyangkal bahwa mengandalkan diri sendiri, menyangkal egoisnya, menyangkal keserakahannya, menjadi lepas bebas. Itu sebenarnya intinya. Para murid tidak menangkap, karena itu mereka tuh tercengang-cengang. Waduh nih, kalau gini siapa yang bisa selamat? Sebab di konsep orang Yahudi, kaya itu justru adalah mendapat berkat Tuhan. Jadi kalau orang kaya berarti dia diberkati Tuhan. Tentu saja berarti dia selamat dong. Lah ini Yesus kok bilang, malah sulit selamat. Bagaimana ini? Melihat kebingungan para murid, Yesus berkata begini, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mendengar itu, tentu para murid loyo. Lalu siapa yang masuk ke surga? Melihat dan memperhatikan kecemasan para murid, Yesus selalu menambahkan begini. Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi begini, orang kaya itu memang sulit sekali masuk surga. Seperti yang digambarkan oleh Yesus, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Artinya sulit sekali, bahkan sepertinya tidak mungkin bagi manusia. Karena apa? Orang kaya umumnya cenderung mengandalkan diri sendiri. Dia lalu sombong, lalu berlagak. Tuhan pun mungkin kalau bisa dia pakai untuk kepentingannya sendiri. Kalau bisa Tuhan pun dia atur. Dia tidak lagi memandang Tuhan yang Maha Kuasa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Akibatnya apa? Dia nanti cenderung hidupnya apa? Bisa saja dia melanggar hak sesamanya. Ya, melakukan sesuatu ya untuk apa? Menumpuk kekayaannya. Jadi kalau dia demikian, ya, ketika dia diminta melepaskan sesuatu, pasti sulit sekali. Beda dengan orang miskin. Kalau orang miskin, ayo tinggalkan kekayaanmu, lepas bebas dari kekayaanmu. Gampang. Wong kekayaannya tidak banyak, mau lepas bebas kan gampang saja. Orang kaya justru tantangannya lebih berat. Beratnya di mana? Coba Anda perhatikan. Kalau orang miskin, orang yang sederhana, orang yang tidak punya kedudukan apa-apa, rendah hati itu mungkin gampang, tunduk-tunduk, ya, polos. Tapi kalau dia kaya, masih bisa rendah hati, masih bisa nunduk-nunduk, masih peduli dengan orang lain, menghargai orang lain, menganggap orang lain lebih tinggi daripada dirinya. Ini baru hebat. Ini memang berat sekali bagi orang kaya untuk menanggalkan egonya, menanggalkan kesombongannya. Jauh lebih sulit daripada orang miskin dan daripada orang biasa. Tapi bukan berarti dia tidak bisa. Bukannya tidak mungkin. Dan saya buktikan, sangat mungkin. Sebagai contoh, kita lihat pada diri Sakius. Anda lihat apa yang terjadi pada Sakius. Ketika dia ada di atas pohon begitu rindu melihat Yesus,
Yesus katakan, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dan Sakius dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan membawa Yesus ke rumahnya. Dia menerima. Dan akibatnya lihat apa yang terjadi pada Sakius. "Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dan tahu apa jawaban Yesus? "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini." Mustahil enggak? Sulit bagi Sakius masuk surga. Tapi ternyata tidak mustahil. Orang kaya sangat bisa masuk surga. Asalkan apa? Dia tidak menggantungkan kekayaannya itu untuk membeli surga. Dalam arti mengandalkan kekayaannya untuk masuk surga. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Nah, gimana caranya dia mengandalkan Tuhan? Menjadi lepas bebas. Tetap pasrah kepada Tuhan. Dan itu dia buktikan apa? Bahwa dia tidak terikat pada uangnya. Bagaimana dia memakai uangnya? Bukan hanya untuk memenuhi egonya, kepuasan dirinya. Tentu kita lihat bagus sekali di dalam perumpamaan. Misalnya ketika kita tahu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Anda lihat, mengapa orang kaya itu dikatakan masuk neraka, bukan ke surga? Karena dia memakai kekayaannya untuk dirinya sendiri, tidak peduli dengan Lazarus yang miskin. Masih ingat perumpamaan tentang bendahara? Ya, bendahara yang tidak jujur, tapi kok dipuji oleh Yesus? Bukan dipuji karena dia tidak jujur, tetapi karena pertama-tama dia mau mengorbankan keuntungannya yang sementara, yang sekarang, untuk kemudian. Jadi kepada yang berutang 100, dia katakan tulis 75. Dengan pikiran apa? Nanti saya akan diterima orang itu. Maksudnya begini, mengorbankan saat sekarang ini, kekayaan sekarang ini, keuntungan sekarang ini untuk masa depan. Nah, Yesus ingin semua orang-orang Kristen yang kaya supaya berpikir mau mengorbankan kekayaannya, mau mengendalikan kekayaannya apa? Untuk menabung nanti di surga. Supaya apa? Engkau kaya di dunia ini, tetapi juga kaya di surga. Karena itu, dia tegaskan sekali di dalam ajarannya, berkali-kali dia katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Jangan di dunia. Ya karena apa? Karena kekayaan di dunia ini, itu bisa akan lenyap. Sedangkan kekayaanmu di surga akan bertahan selama-lamanya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Yesus tidak menghukum kekayaan, tapi dia mengingatkan kita, jangan lekat berlebihan secara tidak wajar pada uang harta di dunia ini. Ingat bagaimana memakai uang itu. Kekayaan kita bukan karena kita menumpuk harta, tapi bagaimana kita menggunakan uang itu, membagikannya bagi orang lain untuk mengembangkan masyarakat kita. Dan itulah bentuk kita mengumpulkan harta di surga. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan apa yang ada sekarang ini. Demi apa? Nanti tabungannya besar di surga, ya, walaupun itu dalam tanda petik, ya, kita seperti menabung di surga. Inilah yang sebenarnya ditekankan oleh Yesus. Jangan lekat pada harta di dunia ini. Mengapa demikian? Karena memang harta itu sangat berbahaya. Membuat orang serakah, menggantungkan pada diri sendiri, tidak memasrahkan diri pada Tuhan, akhirnya menjadi sombong. Lihat apa kata Paulus di dalam suratnya kepada umat di Kolose bab 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah.
Ya. Jadi uang itu bisa menjadi berhala. Anda mempunyai Allah lain. Anda menjadi Allah lain. Karena Anda itu gambar Allah, Allahmu Allah lain, artinya apa? Engkau bukan lagi menjadi dirimu sendiri. Engkau jadi diri apa yang kau ciptakan sendiri, apa yang kau inginkan sendiri. Bukan lagi kau gambar Allah di situ. Nah, di pihak lain, Paulus juga ingatkan kepada orang-orang kaya seperti ini. Ya, kepada Timotius dia tulis begini. Ya, supaya apa? Ingat, uang itu memang berbahaya. Dia katakan begini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ya. Inilah pesan dari Paulus, supaya apa? Supaya orang kaya itu jangan sampai tinggi hati. Ya, dia tetap berharap pada Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaan itu. Baik Anda kaya, bahkan sekaya-kaya mungkin. Tetapi apa? Bagaimana Anda menggunakan kekayaan itu. Tidak lekat padanya. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lewat bagaimana memakai uang itu. Jadi, boleh nggak orang Kristen itu kaya? Sangat boleh. Sangat boleh. Dan harus kaya. Kaya akan apa? Seperti dikatakan oleh Paulus. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Nah, bagaimana dia bisa memberi dan membagi kalau dia tidak punya apa-apa? Jadi, harus kaya. Supaya dengan demikian, Anda bisa sangat kaya juga dalam kebajikan. Nah, jika demikian terjadi, maka Anda mencapai baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di hidup kekal. Kuncinya apa? Silakan orang Kristen berjuang menjadi kaya. Tapi jangan khawatir. Nanti saya tidak masuk surga. Tidak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang sulit sekali kalau Anda kaya untuk bisa masuk surga. Sulit sekali. Karena apa? Sulit sekali membebaskan diri dari kelekatan itu. Dari keinginan menumpuk harta. Tapi kalau itu mampu Anda lakukan, Anda jauh lebih hebat daripada orang-orang miskin, daripada orang-orang sederhana yang jauh lebih mudah lepas bebas dari harta duniawi ini. Terima kasih.